Ya, baik, selamat siang Bapak Ibu. Ya, kita akan memulai pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk itu mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bisa mute mic-nya, ya, di mute, dan jika bisa kami mohon juga bantuannya untuk supaya kameranya bisa dibuka, ya, supaya kita juga bisa melihat, ya, kita juga bisa bertemu muka dengan muka, ya, meskipun secara online kita bisa saling lihat, kemudian ya kita juga bisa berbagi senyum bersama, ya, bersama dengan orang tua yang lain juga. Oke, kalau bisa dibuka kameranya silakan dibuka Bapak Ibu, dan mikrofonnya silakan di mute. Oke. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dan waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu untuk kemudian bisa hadir di sosialisasi penilaian sikap untuk membantu nanti guru-guru, ya, untuk memberikan penilaian sikap khususnya di akhir semester 1 ini. Jadi kita akan bersama-sama nanti mendengarkan seperti apa sih penilaian sikap yang akan dilakukan, dan bagaimana Bapak Ibu selaku orang tua di rumah nanti akan membantu menolong guru-guru untuk memberikan penilaiannya. Nah, untuk itu kita akan mulai saja, ya Bapak Ibu. Kita akan mulai, kita awali dulu sebelum saya mulai Bapak Ibu, mohon maaf, ya. Saya akan jelaskan dulu sedikit agenda pertemuan kita, ya. Agenda pertemuan kita pada siang hari ini. Yang pertama nanti akan dibuka dengan doa pembuka oleh Ibu Maudi. Setelah itu pembahasan mengenai prosedur pertemuan, ya, kurang lebih gimana nanti kita di dalam meeting ini, baik itu prosedur bertanya nantinya ataupun hal-hal yang lain dilakukan. Kemudian bagian ketiga nanti penjelasan, ya, kurang lebih mengenai tujuan pertemuan, kenapa, dasar pemikirannya, kemudian nanti ada ekspektasi dari sekolah seperti apa kepada Bapak Ibu orang tua sekalian. Kemudian bagian keempat nanti penjelasan mengenai penilaian sikap, ya, yang akan disusul dengan observasi kesehatan yang akan Bapak Ibu juga lakukan di rumah untuk anak-anak Bapak Ibu. Kemudian bagian kelima ada sesi tanya jawab, dan yang keenam doa penutup. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Modi. Kepada Ibu Modi saya persilahkan. Oke, Pak Alvin, suara saya terdengar ya, Pak? Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih dan kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu bagi kami saat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih menyertai setiap kami, Bapak Ibu guru dan juga orang tua, bahkan setiap anak-anak kelas 3 dan 4, tetap terpelihara dalam kasih dan kesetiaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mengadakan pertemuan secara online. Kiranya Tuhan yang memberkati pertemuan ini, memberkati setiap kami, baik guru maupun orang tua, agar kami boleh saling berdiskusi dengan baik, kami boleh mendengarkan setiap penjelasan yang ada, bahkan pada waktunya nanti kami juga bisa melakukan penilaian ini dengan baik, ya Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk setiap perangkat yang digunakan, bahkan juga untuk jaringan yang diperlukan, kiranya juga Tuhan yang memberkati. Kami serahkan pertemuan ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, terima kasih Bu Modi sudah membuka kita di dalam doa. Kita lanjut, ya Bapak Ibu. Nah, saya akan mengawalinya dengan menjelaskan terlebih dahulu prosedur pertemuan kita, ya. Untuk pertemuan secara online saat ini, ya, seperti ketika anak Bapak Ibu melakukan pertemuan online, ya. Jadi kita juga menghimbau
seperti yang sudah saya tampilkan di layar Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu bisa lihat yang pertama, untuk ketika mendengarkan penjelasan diharapkan bisa memute mikrofon ya. Jadi silakan di-mute dulu. Nanti ketika ada sesi tanya jawab baru misalnya Bapak Ibu sudah dipersilahkan, silakan dibuka mikrofonnya dan memberikan pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru mengenai penilaian sikap ini. Kemudian tadi juga di awal saya sudah sempat menghimbau untuk jika memungkinkan Bapak Ibu membuka kamera sehingga kita juga bisa saling melihat satu dengan yang lain. Nah, nantinya di sesi tanya jawab untuk bertanya ya di Teams Bapak Ibu atau Teams akun anak-anak yang Bapak Ibu sudah gunakan saat ini ada fitur raise hand. Itu bisa digunakan nanti supaya kami tahu siapa orang tua yang akan bertanya. Kemudian nantinya di meeting ini juga di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ataupun nanti kalau yang menggunakan handphone harus diklik dulu menu kolom chatnya, itu bisa dipakai untuk sebagai jalur alternatif komunikasi jika Bapak Ibu bertanyanya melalui tulisan. Jadi Bapak Ibu bisa mengetik pertanyaannya nanti diberikan atau di posting sebagai chat di meeting chat ya. Dan selama penjelasan mengenai penilaian sikap ini, Bapak Ibu bisa, kalau ada pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu, mungkin bisa di-keep dulu, disimpan dulu, dan nanti ditanyakan setelah kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ya, kurang lebih untuk prosedurnya seperti itu Bapak Ibu, kurang apa ya, selebihnya ya kita akan lihat bersama-sama sambil jalan, nanti kalau ada kendala-kendala, nanti kita akan usahakan atau kita akan bahas secara bersama-sama. Saya masuk ke tujuan pertemuannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kami undang di siang hari ini itu sebagai bentuk partisipasi nantinya karena di dalam tahapan penilaian yang akan dilakukan ya, karena kondisinya pada saat ini pembelajaran dilakukan jarak jauh dari rumah ya, kebanyakan yang melihat bagaimana anak Bapak Ibu itu belajar, bagaimana anak Bapak Ibu itu mengerjakan tugas-tugasnya itu adalah Bapak Ibu yang ada di rumah atau mungkin ada yang membantu ya, wali yang ada membantu anak Bapak Ibu belajar di rumah. Sehingga ketika melakukan penilaian sikap, kalau dulu penilaian sikap ini selalu dilakukan dari guru, observasi yang dilakukan oleh guru. Nah, nanti mungkin tambahannya adalah ketika siswa mencoba menilai diri mereka sendiri menggunakan rubrik yang sudah disediakan. Nah, untuk kondisi pandemi pembelajaran jarak jauh saat ini, ya mau nggak mau kita akhirnya harus meminta bantuan dari orang tua. Sehingga penilaian sikap ini benar-benar dilakukan secara objektif, ya, secara objektif. Nah, kita melakukan pertemuan ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti apa saja yang nanti perlu untuk dilakukan observasi dan kemudian nanti melakukan penilaian dengan instrumen yang akan dijelaskan dan dibagikan nanti oleh Bapak Ibu wali kelas. Nah, dasar pemikirannya kenapa kita lakukan penilaian ini? Ya, yang pertama adalah karena visi sekolah kita salah satunya kita menekankan adalah bagaimana karakter ilahi itu kita bentuk, kita tunjukkan dan memenuhi salah satu aspek dari kurikulum nasional yaitu ranah sikap yang dalam artian jika kita di dalam kurikulum ini adalah spiritual dan sosial. Nah, untuk spiritual akan dibantu penilaiannya oleh nanti guru agama dan sikap sosialnya oleh wali kelas. Nah, nanti juga dibantu sekarang butuh tambahan bantuan lagi dari orang tua tentunya. Kemudian yang kedua, selama masa pandemi anak-anak melakukan proses belajar dari rumah sehingga pengamatan guru sangat-sangat terbatas. Guru hanya bisa mengamati berdasarkan pertemuan online yang dilakukan. Itu pun terbatas karena satu dan lain hal mungkin anak di rumah tidak membuka kamera sehingga guru-guru juga terkendala di dalam melihat, oh anak ini dalam proses pembelajarannya benar-benar misalnya menggunakan seragamnya sudah lengkap atau misalnya
sudah dalam posisi siap untuk belajar, tidak dengan tidur-tiduran seperti itu. Jadi terbatas di situ kendalanya. Nah, sehingga nanti dibutuhkan bantuan observasi dari Bapak Ibu selaku orang tua yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga, orang tua dapat memberikan masukan kepada sekolah mengenai pertumbuhan sikap sosial anak sehingga hasil pengamatan menjadi lebih utuh. Ya, jadi di sini juga kita diharapkan bantuan dan kerjasama dari orang tua supaya apa yang disampaikan, penilaian yang diberikan, hasil observasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah itu memang merupakan gambaran kejadian yang sebenarnya yang terjadi di rumah. Sehingga dari situ juga gurunya nanti bisa melihat, mengevaluasi, mengobservasi. Oh, ternyata kondisinya kayak gini nih di rumah. Anak A tidak membuka kamera dalam pembelajaran, gurunya kebingungan kan? Nah, ketika Bapak Ibu bisa memberikan masukan, memberikan hasil observasi yang benar-benar objektif, disitulah nanti gurunya bisa melihat bahwa, oh sejauh ini, 1 semester ini, begini anak ini dalam sikap belajar, kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana kerinduan bersama baik dari sekolah dan juga orang tua untuk melihat adanya pertumbuhan ya, pertumbuhan sikap anak-anak sekalipun mereka belajar dari rumah. Ya, ini menjadi alasan, ini menjadi dasar dari dilakukannya penilaian sikap dengan melibatkan orang tua. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang kami harapkan, apa yang kami ekspektasikan dengan kolaborasi yang dilakukan dengan Bapak Ibu? Orang tua dapat bekerja sama dengan sekolah untuk mengamati pertumbuhan anak-anak dari awal semester sampai akhir bulan November ini. Ya, observasinya karena penilaiannya nanti kalau tidak salah dikumpulkan minggu depan. Jadi ya mau nggak mau kita lakukan hasil observasinya itu sampai di bulan November ini ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah melihat, memberikan evaluasi, memberikan observasi yang benar-benar objektif. Yang kedua, kami mengharapkan Bapak Ibu mengisi form ini secara jujur dan objektif, sehingga gambaran yang diberikan di dalam deskripsi sikap raport ya itu benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari anak. Jadi di sini selain kami mohon bantuan orang tua, ya kami juga meminta dengan hormat bagaimana Bapak Ibu mengisi sejujur-jujurnya, seobjektif mungkin, sehingga yang terjadi, yang digambarkan di dalam penilaian ini adalah yang benar-benar terjadi di rumah. Kemudian yang ketiga, adanya kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua untuk bersama-sama kemudian menindaklanjuti hasil dari penilaian sikap semester 1 ini untuk menolong anak-anak bertumbuh lebih baik di semester yang kedua. Di sini kemudian harapan kami ya Bapak Ibu, hasil observasi ini nanti juga bisa menjadi bagian evaluasi. Baik kami sebagai guru-guru yang mengajar secara online, dan juga Bapak Ibu di rumah sebagai pendamping belajar anak-anak Bapak Ibu. Dan di sini kita juga bisa nanti mengevaluasi, ternyata mungkin ada yang kurang yang perlu kita perbaiki nanti ketika kita masuk ke pembelajaran di semester 2. Atau misalnya ada yang sudah bagus, kita bisa berikan apresiasi bersama atas setiap usaha dan setiap kerja keras yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Ini yang menjadi kemudian harapan kami. Kami juga mengharapkan bisa menjadi harapan Bapak Ibu ketika melakukan proses penilaian sikap ini. Sebelum masuk ke dalam penjelasan ya, mungkin sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu prosedurnya selama mendengarkan diharapkan bisa memute, kemudian nanti menyalakan kamera, menggunakan fitur raise hand dan menggunakan kolom chat sebagai alternatif komunikasi ya. Nah, kita akan masuk ke dalam penjelasan penilaian sikapnya Bapak Ibu. Nanti akan dibawakan oleh Ibu Arin ya penjelasannya. Selamat mendengarkan penjelasannya Bapak Ibu, dan jika ada pertanyaan hal-hal yang mungkin masih kurang jelas nanti silahkan dicatat dan ditanyakan di saat sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Arin untuk melanjutkan penjelasannya.
Silakan Bu Arin. Baik, Pak Alvin, apakah suara saya sudah terdengar? Baik Bu, terdengar dengan jelas. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa aspek yang akan dinilai atau nilai sikap yang akan dari anak-anak begitu. Jadi yang pertama itu ada inisiatif, kemudian ada tanggung jawab, dan yang terakhir adalah antusias begitu. Nah, nanti ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu amati begitu yang Bapak Ibu lihat dari anak-anak. Saya dan Bu Togiana akan mencoba untuk menjelaskan secara detail. Kira-kira apa ya yang perlu Bapak Ibu amati, lalu apa yang perlu Bapak Ibu lakukan seperti itu. Nah, penjelasan ini akan dimulai oleh Ibu Togiana terlebih dahulu. Silakan Bu Togi. Oke, terima kasih Bu Arin sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan aspek yang akan dinilai dalam penilaian sikap ini ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah inisiatif ya. Minta tolong Pak Yules untuk membagikan atau share formnya supaya Bapak Ibu orang tua boleh melihat apa saja yang nanti akan dinilai gitu Pak. Bentar ya Bu. Oke. Nah, nanti pada saat link untuk kelas 3 dan kelas 4 akan dibagikan setelah sesi ini, nanti Bapak Ibu orang tua akan menerima formulir seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Arin tadi, ada 3 aspek. Ada 3 aspek yang akan dinilai, yaitu inisiatif, tanggung jawab, dan antusias. Nah, ketiga sikap yang akan dinilai ini, ada 3 kriteria yang harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah perlu bimbingan atau PB. Nanti akan ada pilihan perlu bimbingan atau PB, yang mana anak masih terus berjuang untuk bisa mencapai kriteria atau pernyataan yang diharapkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melihat atau mengobservasi anak Bapak Ibu di rumah selama pembelajaran secara online, Bapak Ibu masih melihat bahwa anak ini masih harus terus berjuang untuk bisa mencapai kriteria atau pernyataan yang diharapkan. Nah, kriteria yang kedua adalah kriteria baik atau B ya. Anak yang di rumah masih mengalami perkembangan atau anak mengalami perkembangan dengan baik dalam kriteria yang disampaikan. Nanti sesuai dengan pernyataan yang diberikan di dalam formulirnya. Dan yang ketiga adalah sangat baik atau BSH, berkembang sesuai harapan juga. Anak masih mengalami perkembangan yang sangat baik dan terjadi secara terus-menerus. Misalnya Bapak Ibu orang tua bisa melihat dia sudah sering seperti itu dan sudah selalu begitu ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama saya akan mulai menjelaskan bagian sikap inisiatif. Tolong di scroll Pak. Oke, jangan lupa juga Bapak Ibu mengisi nama lengkap siswa ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah nama anak Bapak Ibu, bukan nama orang tuanya, tapi nama lengkap siswanya ya Bapak Ibu. Lalu dipilih kelasnya, ini contoh formulir untuk kelas 3. Nah, pernyataannya nanti akan sama, tapi contoh yang dibagikan oleh Pak Yules ini adalah untuk kelas 3. Nanti boleh dipilih anak Bapak Ibu, apakah termasuk ke 3A atau 3B, atau 4A atau 4B. Nah, yang pertama adalah sikap inisiatif. Nah, anak menunjukkan sikap proaktif dalam pembelajaran, menjawab pertanyaan guru, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu melihat selama pembelajaran BDR atau belajar dari rumah, anak Bapak Ibu sudah menunjukkan nih sikap aktif. Misalnya ketika gurunya memberikan pertanyaan di tim atau pada saat pertemuan secara sinkronus, seperti itu ya Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu sudah aktif untuk membalas chat di obrolan, seperti itu, di pertanyaan di obrolan atau chat. Yang kedua sudah aktif juga, sering bahkan selalu untuk mengangkat tangannya tanpa harus disuruh mama papanya dari rumah, seperti itu. Atau sudah aktif juga untuk raise hand, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu melihat atau mengobservasi selama ini anak Bapak Ibu sudah sering dan bahkan selalu, nanti Bapak Ibu boleh memilih
kriteria sangat baik ya, langsung diklik saja sangat baik ini. Tapi kalau Bapak Ibu masih melihat anak Bapak Ibu masih harus disuruh ya seperti itu, atau ayo silahkan angkat tangannya nak, seperti itu, atau coba dibalas chatnya, atau dijawab pertanyaan Bapak Ibu gurunya. Nah, masih sesekali atau masih kadang-kadang Bapak Ibu boleh memilih baik seperti itu, karena masih dalam proses seperti itu ya Bapak Ibu, tapi sudah ada perkembangan. Nah, tapi ketika anak Bapak Ibu perhatikan atau observasi di rumah, sama sekali tidak pernah ya Bapak Ibu ya, sama sekali tidak pernah mau menjawab, hanya menatap layarnya saja atau hanya mendengarkan saja. Kalau misalnya Bapak Ibu gurunya bertanya, tidak mau membalas di obrolan chat atau tidak mau raise hand seperti itu, tidak ada rasa untuk mau mengangkat tangan di Teams-nya, Bapak Ibu boleh memilih perlu bimbingan ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu guru juga tahu anak ini perlu kita bimbing untuk semester berikutnya seperti itu. Nah, dalam penilaian dalam sikap inisiatif ini akan ada beberapa pertanyaan sesuai dengan yang ada di formulir ini. Yang pertama tadi itu adalah aktif menjawab pertanyaan guru, lalu aktif juga mengajukan pertanyaan. Nah, contohnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika masih harus disuruh seperti itu dan sesekali masih kadang-kadang Bapak Ibu boleh memilih kriteria baik, tetapi kalau dia sudah memiliki inisiatif sendiri, mau langsung mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu gurunya, berarti sudah dalam kriteria sangat baik, begitu, selalu dan sering, seperti itu Bapak Ibu. Dan tapi kalau misalnya tidak ada, seperti itu hanya melihat saja, kurang inisiatif, atau tidak pernah seperti itu, berarti boleh memilih kriteria perlu bimbingan. Nah, untuk pertanyaan ketiga, ada juga aktif memberikan respons positif kepada temannya ya Bapak Ibu. Jadi memberikan respon positif. Nah, kalau ini sering kita lihat ketika Bapak Ibu gurunya memberikan postingan atau materi pada postingan di Teams. Nah, kalau Bapak Ibu di rumah memperhatikan anak Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan dari teman-temannya seperti itu. Misalnya ada teman yang lain bertanya, Bu, apakah tugasnya dikumpulkan? Padahal di instruksi sudah ada jelas dikumpulkan. Nah, anak Bapak Ibu mau memberitahu temannya yang lain. Misalnya menjelaskan kepada temannya itu sudah ada instruksinya Ibu atau Bapak Ibu guru memberikan seperti menjawab, itu sudah menunjukkan kriteria yang sangat baik. Dia mau memberikan respon positif atau boleh juga memberikan tanda smile atau emoticon-emoticon yang ada di fitur Teams-nya seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ada respon yang bisa diberikan kepada temannya, boleh masuk kembali dalam kriteria perlu bimbingan seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu kalau hanya sesekali atau terkadang, kadang-kadang masih masuk kriteria baik ya Bapak Ibu, sama seperti tadi pernyataan yang tadi pertama kali. Yang kedua juga sama seperti itu, aktif memberikan respon kepada guru ya. Jadi ketika gurunya memberikan postingan atau materi pada postingan di Teams seperti itu, anak Bapak Ibu sudah mau merespon, misalnya baik Bu, atau saya sudah mengerjakan Bu, atau saya sudah membaca Bu, dan selalu sering gitu ya Bu, Bapak Ibu, itu boleh masuk kriteria sangat baik. Tetapi kalau masih kadang-kadang atau sesekali boleh dalam kriteria baik, karena masih sudah berkembang tetapi belum berkembang dengan sesuai harapan seperti itu. Tapi kalau sama sekali anak Bapak Ibu tidak pernah membalas atau merespon positif kepada postingan guru seperti itu atau materi yang diberikan oleh guru, nah itu boleh masuk ke perlu bimbingan ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pernyataan aktif mengkomunikasikan kesulitan kepada guru ya. Jadi ini sama juga seperti itu, aktif mengkomunikasikan kesulitannya. Nah, jika Bapak Ibu memperhatikan selama ini anaknya gitu ya, anak kita, anak yang sudah diperhatikan di rumah, mau secara langsung atau inisiatif bertanya kepada gurunya, baik melalui chat di Teams atau melalui Telegram gitu ya, bertanya kepada gurunya, Bu, saya kurang mengerti materi ini. Seperti itu kalau dia kurang paham. Nah, itu sudah masuk kriteria sangat baik ya, sangat sering bertanya
ketika dia kurang tahu, selalu tidak diam-diam saja, itu sudah masuk kriteria sangat baik. Tetapi kalau hanya seperti saja, padahal anaknya kurang mengerti nih di rumah, ya, kurang mengerti tapi tidak mau bertanya kepada gurunya atau kepada Bapak Ibu guru yang mengajar, itu sudah boleh masuk kriteria baik. Tetapi kalau hanya diam-diam saja Bapak Ibu tidak mau bertanya seperti itu perlu bimbingan ya, kriteria perlu bimbingan. Nah, jadi ada 5 pernyataan yang akan dinilai untuk sikap inisiatif, yaitu aktif menjawab pertanyaan guru, yang kedua aktif mengajukan pertanyaan, yang ketiga aktif memberikan respon kepada temannya, respons positif ya Bapak Ibu pada siswa lainnya, yang keempat aktif memberikan respons positif pada gurunya, dan yang kelima aktif mengkomunikasikan kesulitannya. Ya. Lalu sikap yang kedua yang akan Bapak Ibu perhatikan atau nilai atau bahkan observasi selama pembelajaran dari rumah adalah sikap tanggung jawab ya. Jadi yang pertama itu adalah siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, apakah sejauh pengamatan Bapak Ibu di rumah bersama dengan anak-anak, anak ini sudah mengumpulkan tugas tepat waktu? Kalau anak ini sudah mengumpulkan tugas tepat waktu selalu dan sering ya, sudah tepat waktu selalu, itu sudah boleh masuk kriteria sangat baik ya Bapak Ibu. Tapi kalau masih ada sesekali atau kadang-kadang mengumpulkan tepat waktu, kadang-kadang tidak seperti itu sudah masuk kriteria baik ya. Tapi kalau sama sekali tugasnya tidak pernah dikumpulkan tepat waktu, selalu saja terlambat ya, Bapak Ibu boleh memperhatikan juga anak-anaknya, itu sudah boleh masuk perlu bimbingan ya. Itu kriterianya yaitu perlu bimbingan. Lalu sikap tanggung jawab yang kedua yang akan Bapak Ibu lihat, yang kedua yaitu menggunakan seragam lengkap ya Bapak Ibu. Nah, kalau guru tadi terbatas melihat karena ada beberapa anak yang tidak mau open kamera atau sulit open kamera, nah pasti Bapak Ibu di rumah memperhatikan nih anak-anak menggunakan seragam lengkap, tidak menggunakan dasi kah, menggunakan seragam putih, lalu rok atau celananya seperti itu. Jadi harus lengkap. Nah, kalau sudah lengkap setiap harinya, seperti itu Bapak Ibu, dari jam 7 pagi sampai jam 13.00, menggunakan seragam lengkap setiap harinya, itu sudah masuk kriteria sangat baik. Tapi kalau misalnya sesekali atau kadang-kadang nih, masih tidak mau menggunakan seragam lengkap atau masih dasinya belum digunakan, seperti itu, sesekali saja menggunakan seragam lengkap, itu masuk kriteria baik. Tapi kalau sama sekali tidak pernah menggunakan seragam lengkap, menggunakan baju rumahan saja mengikuti pembelajaran, ya, itu masuk kriteria perlu bimbingan, ya, Bapak Ibu. Lalu kriteria yang ketiga atau yang akan kami lihat, yang Bapak Ibu lihat dari pernyataannya, hadir tepat waktu dalam setiap pertemuan pembelajaran. Ini juga termasuk hadir setiap waktu dalam devosi atau chapel siswa ya Bapak Ibu. Nah, kalau anak-anak yang di rumah, sepemantauan anak Bapak Ibu di rumah, sudah selalu tepat waktu seperti itu, bahkan sudah standby sebelum waktunya dimulai, itu sudah sangat baik Bapak Ibu, sudah bisa masuk kriteria sangat baik dan selalu setiap hari ya, tanpa terlambat. Tapi kalau misalnya dia hanya sesekali, kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang tidak, seperti itu masuk kriteria baik. Lalu kalau tidak pernah hadir tepat waktu Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu memperhatikan anak-anak Bapak Ibu tidak pernah nih tepat waktu. Nah, itu masuk kriteria perlu bimbingan ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh memilih ketiga kriteria ini. Dan yang terakhir adalah mengikuti prosedur kelas online ya. Siswa mengikuti prosedur kelas online. Seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Bapak Ibu guru pasti di first day of school dan setiap pembelajaran juga selalu diingatkan, siswa harus raise hand kalau ada yang mau ditanyakan. Atau siswa harus open kamera, atau siswa harus mute unmute suaranya
atau siswa harus balas chat seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan selama mengikuti anak-anak belajar dari rumah seperti itu, dia sudah sangat ya Bapak Ibu ya, sudah sering gitu memperhatikan prosedur kelas online-nya, sudah langsung mau raise hand kalau misalnya ada yang dia tahu atau mau ditanyakan. Lalu kalau disuruh untuk menjawab, dia sudah unmute suaranya. Lalu setelah selesai menjawab, dia langsung mute lagi atau matikan suaranya. Kemudian ketika ditanya di obrolan chat menjawab, dia langsung aktif menjawab seperti itu. Lalu juga menggunakan setiap aplikasi dan juga aplikasi yang ada di Teams ini dengan baik, fitur-fiturnya dengan baik, Bapak Ibu memperhatikan. Nah, dan itu setiap harinya atau selalu Bapak Ibu boleh memasukkan dalam kriteria sangat baik. Tetapi kalau itu masih terkadang masih harus disuruh mama papanya dulu nih untuk raise hand, ayo raise hand, ibu gurunya suruh seperti itu boleh masuk kriteria baik karena dia masih kadang-kadang atau sesekali. Tapi kalau misalnya tidak pernah sama sekali untuk mengikuti prosedur kelas online, dia tidak pernah menggunakan raise hand, tidak pernah chat gitu ya, berarti dia masuk kriteria perlu bimbingan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penilaian sikap antusias ya Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya menjelaskan bagian sikap inisiatif dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Arin untuk menjelaskan sikap antusias dan nanti juga data kesehatan. Silahkan Bu Arin. Baik, terima kasih Bu Togi. Ya Bapak Ibu, kita akan lanjut dulu ya. Jadi sikap yang selanjutnya itu adalah antusias. Nah, beberapa pertanyaan ada 3 pertanyaan untuk menjawab observasi Bapak Ibu mengenai antusias, begitu ya. Jadi yang pertama itu adalah bersemangat menjawab pertanyaan dari guru. Itu bisa karena kadang ada beberapa guru yang memberi pertanyaan lalu meminta untuk raise hand atau memberi pertanyaan lalu meminta untuk menuliskan di chat. Nah, ketika Bapak Ibu melihat anak Bapak Ibu antusias langsung menjawab begitu ya, selalu menjawab pertanyaan yang diberikan dari guru, berarti dia langsung masuk ke sangat baik begitu. Tapi kalau ada anak Bapak Ibu nih, misal disuruh, ayo nak itu ibunya ini loh tanya, mau dijawab seperti itu. Misal sesekali anaknya mau atau sesekali anaknya juga tidak mau memilih menyimpan, berarti kita bisa lihat bahwa anak Bapak Ibu ada perkembangan begitu ya, sesekali mau, sesekali tidak. Nah, itu berarti masuk ke kategori baik. Tapi jika anak Bapak Ibu memilih untuk meskipun anak Bapak Ibu tahu jawabannya, tapi anak Bapak Ibu memilih untuk diam, begitu ya, tidak menyampaikan pendapat, tidak menjawab pertanyaan, berarti masuk ke dalam kategori perlu bimbingan, begitu ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua ada semangat untuk bertanya kepada guru mengenai hal-hal, misal materi yang tidak dimengerti, atau mungkin soal yang tidak dimengerti, instruksi yang tidak dimengerti. Nah, kira-kira anak Bapak Ibu masuk ke kriteria yang mana nih? Apakah langsung dia punya kemauan dan keberanian untuk langsung bertanya kepada guru? Ya, kalau dia udah punya dan sering, berarti langsung ke sangat baik, begitu ya. Sesekali bertanya atau sesekali bertanya ke orang tua. Karena ada juga anak-anak di kelas saya yang kadang bertanya kepada orang tua atau tanya kepada guru. Nah, berarti sudah ada perkembangan. Berarti anak-anak masuk ke dalam kriteria yang baik. Tapi kalau misal anak-anak Bapak Ibu nggak ngerti nih materi yang dijelaskan, instruksi yang dijelaskan, tapi dia diem-diem saja dan nggak mau bertanya, dan sampai akhirnya salah mengumpulkan tugas atau salah mengerjakan tugas akibat tidak mengerti. Nah, berarti anak Bapak Ibu butuh pertolongan, ya dia masih butuh dibimbing dalam hal bertanya kepada guru, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah sikap tubuh anak-anak saat mengikuti devosi, chapel, atau meeting pembelajaran seperti itu ya, baik bersama guru subjek maupun wali kelas. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal, guru terbatas mengamati sikap tubuh siswa, begitu ya Bapak Ibu. Jadi, kalau misal anak Bapak Ibu selalu bersikap dengan baik begitu ya di depan meja, duduk rapi, melihat layar, tidak lari ke sana kemari begitu ya, tidak lihat-lihat TV begitu,
makan, apalagi makan saat guru menjelaskan makan begitu ya. Jika anak Bapak Ibu tidak pernah melakukan hal itu, dia selalu duduk rapi, mendengarkan dengan baik, melihat layar dengan baik, seperti dia sudah dikategorikan sangat baik begitu. Tapi kalau misal ada di antara anak Bapak Ibu saat devosi nih, sesekali ikut nyanyi, sesekali cuma lihat layar begitu, atau sesekali ikut baca Alkitab begitu ya. Kadang ada yang ikut baca Alkitab, kadang ada yang nggak buka Alkitabnya sama sekali, cuma lihat layar begitu. Sesekali baca, sesekali tidak, sesekali ikut nyanyi, sesekali tidak, seperti itu. Berarti ada perkembangan dari anak Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu bisa pilih bagian baik seperti itu ya, ada perkembangan. Tapi kalau misal anak Bapak Ibu di rumah begitu ya, mungkin karena aktif saat devosi lari ke sana kemari begitu, atau tidur-tiduran begitu ya, duduknya nggak rapi, sender-senderan di tembok seperti itu, atau bahkan mungkin tiduran, tidak bernyanyi saat disuruh buka Alkitab tidak buka Alkitab begitu ya, dan itu sering dilakukan berarti memang anak Bapak Ibu masih perlu bimbingan. Nah, jadi Bapak Ibu boleh memilih option perlu bimbingan. Seperti itu Bapak Ibu. Tadi beberapa hal yang bisa saya berikan contoh untuk mempermudah Bapak Ibu mengamati anak-anak selama belajar di rumah. Nah, itu tadi serangkaian pertanyaan dan contoh-contoh untuk observasi penilaian sikap. Nah, Bapak Ibu, di form yang nanti Bapak Ibu akan submit, ada juga beberapa data kesehatan yang perlu Bapak Ibu isi untuk data rapot, begitu ya Bapak Ibu, seperti tahun-tahun sebelumnya. Semester lalu juga kita sudah lakukan ya, via online juga untuk mengisi data rapot. Jadi Bapak Ibu juga diminta bantu untuk mengukur tinggi dan berat badan anak seperti itu. Nanti langsung dituliskan saja berat badannya berapa, tingginya berapa. Lalu untuk kondisi penglihatan, ya Bapak Ibu, di kondisi penglihatan sudah jelas ya, di situ memakai kacamata dan tidak memakai. Kalau anak Bapak Ibu pakai silahkan di checklist begitu. Atau ada pilihan other begitu, hal lain. Nah, kalau misal anak Bapak Ibu sudah pergi ke dokter dan memang ada sakit tertentu yang tidak tertulis di pilihan, Bapak Ibu bisa isikan di other seperti itu ya. Memang resepkan atau didiagnosa oleh dokter boleh diisi di bagian other seperti itu. Nah, lalu ada kondisi pendengaran ya Bapak Ibu, di situ juga sudah sangat jelas ya, menggunakan alat bantu atau tidak menggunakan alat bantu, kemudian telinganya bersih. Nah, sama. Kalau misal ada diagnosa dari dokter dan kalau memang sudah periksa juga, nah Bapak Ibu boleh isikan di bagian other. Seperti itu. Lalu kondisi gigi. Nah, khusus untuk kondisi gigi Bapak Ibu boleh memilih lebih dari satu checklist ya. Misal, oh anak saya giginya berlubang terus ada karang gigi. Nah, boleh di checklist dua-duanya seperti itu. Tapi kalau memang hanya satu, tidak apa-apa. Pilih aja salah satu. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diisi semuanya, jangan lupa Bapak Ibu klik submit ya, supaya data yang sudah Bapak Ibu isi masuk ke data sekolah seperti itu. Ya, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengisian penilaian sikap dan data kesehatan siswa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Alvin. Ya, baik Bu. Terima kasih untuk Ibu Togiana dan Ibu Arin yang sudah menjelaskan. Nah, mungkin saya sedikit tambahkan ya Bapak Ibu. Jika anak Bapak Ibu ada dua yang atau lebih dari satu yang bersekolah di Lentera, akun yang digunakan pastikan adalah akun anak. Jadi ketika misalnya anak yang di kelas 1, Bapak Ibu isikan dulu formnya, setelah itu log out, kemudian masukkan akun anak yang misalnya ada kakaknya di kelas 3. Nah, kemudian masukkan kembali akun anak yang di kelas 3, setelah itu isikan form yang diberikan
untuk penilaian sikap kelas 3. Seperti itu Bapak Ibu. Itu tambahannya ya. Jadi supaya nama yang terrecord berdasarkan form itu adalah sesuai dengan nama anak-anak di kelas yang bersangkutan. Jadi kalau di kelas 3 tadi udah ada pilihannya 3A, 3B, jelas itu nama-nama anaknya adalah nama-nama anak di kelas 3A dan 3B. Ditakutkan jika nanti misalnya Bapak Ibu pakai akun adiknya misalnya untuk mengisi, gurunya bingung, ini siapa nama anaknya. Pilihannya 3A tetapi namanya adalah tidak ada di absen kayak gitu. Waduh ini nama anak siapa ya kayak gitu. Nah ditakutkan begitu Bapak Ibu supaya memang benar-benar terrecord. Nah selain recordnya sebenarnya di daftar namanya ada buat memberikan nama lengkap kayak gitu. Ini hanya untuk double check aja, memastikan supaya nama dan akun itu sesuai. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang sudah dijelaskan. Sekiranya bisa memperjelas bagian-bagian apa saja yang Bapak Ibu perlu nilai di dalam proses penilaian sikap ini. Nah, link-linknya nanti akan diberikan setelah pertemuan ini oleh kelas di grup Telegram masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi silakan nanti dilihat untuk bisa diisi. Kemudian tanggal terakhir pengumpulannya itu hari Rabu tanggal 18 November 2020. Nanti mungkin saya akan ulangi lagi di akhir pertemuan ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, masih perlu diperjelas lagi mengenai penilaian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah. Nah, silahkan ditanyakan. Boleh pakai fitur raise hand yang sudah disampaikan tadi di awal, atau misalnya mungkin dituliskan di kolom chat, mohon maaf, dituliskan di kolom chat juga boleh. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan raise hand, atau boleh menggunakan fitur meeting chat untuk memberikan pertanyaannya. Adakah dari Bapak Ibu yang masih belum jelas untuk hal-hal yang harus dinilai, yang mungkin mau ditanyakan? Silahkan gunakan fitur raise hand dan atau memberikan pertanyaan di meeting chat. Baik, sudah ada pertanyaan satu ya, saya bacakan ya, dari orang tua Adlin. Jika ada dua anak yang bersekolah di Lentera untuk mengisi formnya 2 kali, ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mengisi formnya silakan dilakukan sesuai link yang diberikan, karena pasti link untuk kelas 1 itu berbeda dengan link untuk kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Dan pastikan juga akun yang digunakan adalah akun anak sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk admin sendiri, karena ada adiknya ya, silahkan masukkan akun admin dulu, isikan link sesuai dengan kelas. Setelah itu mau isi punya adiknya, akunnya di logout, masukkan akun adiknya, kemudian isikan link sesuai dengan kelas yang nanti, atau misalnya link yang akan diberikan oleh wali kelas di kelas yang bersangkutan. Seperti itu. Kalau misalnya ada sibling, ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Untuk menghindari penilaian menjadi subjektif karena orang tua tidak menemani anak-anak belajar di rumah. Mungkin karena kesibukan, harus bekerja, sehingga anak-anak di rumah itu mungkin tidak belajar bersama dengan orang tua, tapi belajar bersama dengan bersama dengan mungkin ada helper di rumah yang membantu, boleh didiskusikan dengan helpernya. Jadi opsinya jika mau melakukan penilaian, mungkin disempatkan waktunya, adakah kakaknya yang bisa lihat
proses pembelajaran hariannya seperti apa, silahkan didiskusikan. Kalau ada helper untuk anak ini belajar saat di rumah, orang tua mungkin bekerja, boleh didiskusikan dengan helper bersangkutan. Kalaupun tidak ada misalnya benar-benar sendiri di rumah, mungkin sambil didiskusikan dengan anaknya. Kira-kira sejauh ini bagaimana? Ya karena itu memang udah ya itu adalah hal yang istilahnya kita udah nggak bisa hindari lagi untuk dalam proses penilaiannya. Atau mungkin ada tambahan dari ibu-ibu atau bapak wali kelas mengenai hal ini, silakan. Cukup Pak Alvin sudah menjawab tadi. Oke, Sudah thank you. terjawab. Ya. Jadi kurang lebih begitu Bapak Ibu, silahkan didiskusikan dengan jika ada helper, silahkan didiskusikan dengan helper. Jika ada kakak yang mungkin bisa melihat atau sejauh ini mungkin menemani anak belajar, silahkan didiskusikan. Kalau tidak ada pun ya kita harus ya fair-fairan. Memang kita diskusikan bersama dengan anak yang bersangkutan. Kita ajak, kita dorong supaya anaknya juga bisa jujur dalam proses pembelajarannya dia. Karena tujuannya kita bukan supaya hanya good saja anaknya, tapi kita juga bisa lihat, kita bisa ajak mereka untuk mengevaluasi selama ini kamu kalau belajar di rumah seperti apa, kayak gitu. Dan itu juga nanti bisa membantu kita mengevaluasi mereka pembelajaran seperti apa. Oke, pertanyaan kedua. Dari orang tua Gisel ya. Setelah asesmen dari form ini, misalnya ada penilaian yang perlu diimprove, apakah anak-anak akan belajar khusus ke sekolah atau seperti apa? Itu akan menjadi bahan evaluasi Bapak Ibu. Ya, untuk sejauh ini mungkin ada hal-hal yang sangat urgent yang kita butuh lakukan follow up secara langsung. Ya, itu kita akan lihat kondisi, jika memungkinkan, mungkin kami akan panggil ke sekolah. Tetapi ini juga tidak lepas bagaimana nanti kami juga minta kerjasama Bapak Ibu di rumah untuk membantu melakukan penanganan terlebih dahulu. Ya, karena seperti yang sebelum-sebelumnya juga kita bahas secara bersama bahwa edukator pertama yang anak-anak punya di rumah itu adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi kita juga kerjasama nih. Udah ketahuan hal-hal yang perlu diimprove apa saja. Nah, coba didiskusikan. Mungkin bersama dengan wali kelas terlebih dahulu. Adakah hal-hal yang Bapak Ibu di rumah bisa lakukan untuk mengimprove hal ini? Kayak gitu. Kalau ada hal yang sangat urgent, kita akan diskusikan lebih lanjut bersama dengan kesiswaan, konselor, dan jika memang dibutuhkan, itu akan kami datangkan ke sekolah dengan mengikuti prosedur jaga kesehatan untuk menghindari ya seperti yang sudah diinikan Satgas Covid ya Bapak Ibu ya, dengan memakai masker dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi nanti jika ada hal-hal yang memang setelah hasil dari penilaian ini perlu diperbaiki, ya kita akan lakukan, kita akan observasi, kita akan evaluasi bersama-sama. Nanti silakan diawali dengan diskusi bersama dengan wali kelasnya. Ya, kira-kira begitu jawabannya. Nanti kalau misalnya ada tambahan dari Bapak Ibu wali kelas, silakan langsung ya. Misalnya ada yang mau ditambahkan, silakan. Dari orang tua Boni. Oh, mic ya. Nah, Bapak Ibu, untuk kondisi gadget sendiri, perlengkapan hardware-nya, aplikasinya sendiri sebenarnya masih dalam tahap pengembangan kayak gitu, karena terus dilakukan improve, update kayak gitu. Nah, untuk kendala-kendala hardware, kadang kami juga kesulitan untuk membantu. Kenapa? Karena mungkin ada yang kondisi gadget, kondisi laptop, kondisi PC yang memang tidak kompatibel, tidak bisa, atau memang ada aplikasi laptop, handphone yang tidak istilahnya dalam tanda kutip crash atau menyebabkan akhirnya
penggunaan mic, kamera di handphone itu akhirnya tidak bisa berfungsi secara maksimal. Itu kami kalau misalnya beberapa case bisa kami minta ke sekolah, kami lihat kalau memang masih bisa kami bantu perbaiki, kami akan bantu perbaiki. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kadang kita juga ya mau gimana kayak gitu. Udah masalahnya udah kondisi yang istilahnya di luar kontrol. Jadi udah kita cuman ya bisa digunakan seadanya aja dulu, Bu. Kami sudah diinformasikan kendalanya seperti ini, ya mungkin nanti jika ada hal-hal yang bisa membantu diperbaiki atau misalnya dari aplikasi sendiri ada updatean terbaru untuk memperbaiki hal ini, itu juga nanti akan disampaikan seperti itu. Tidak hanya satu Bapak Ibu untuk kendala mic dan kamera ini atau aplikasinya itu udah sangat banyak yang masuk kepada kami. Dan beberapa memang solve, tapi beberapa juga tidak. Dan kami ya kalau tidak ya kami cuman bisa bilang untuk saat ini mohon bersabar. Mungkin nanti kita tunggu updatean dari Teams-nya kalau misalnya dari aplikasinya. Apakah nanti akan lebih baik lagi atau bagaimana kayak gitu. Kurang lebih begitu untuk kendala hardware dan software ya Bapak Ibu. Jadi terkadang memang ada yang gadgetnya tidak bisa sama sekali. Ada yang terkendala karena crash atau ada hal-hal lain yang di luar kemampuan kami untuk memperbaiki. Ya kadang juga kami juga udah ya seadanya saja dulu kayak gitu. Kemudian Maaf Pak Alvin. ya silakan Bu Arin. Ya mungkin saya bisa menambahkan, kan tadi orang tua Boni bertanya. Jadi saya sebagai orang tua harus menyimpulkan apa nih? Perlu bimbingan, baik atau sangat baik. Nah, mungkin solusi yang bisa saya berikan Ibu, Ibu coba perhatikan ketika Boni belajar begitu, apakah gurunya menawarkan alternatif lain untuk menjawab pertanyaan, misal via chat seperti itu ya. Kalau memang ada, berarti Ibu mungkin bisa amati dari situ ya. Kira-kira Boni aktif nggak nih menjawab via chat seperti itu? Atau kadang via postingan, saya lihat beberapa kali guru subjek ya memberikan postingan dan memberikan pertanyaan untuk anak-anak jawab. Nah, kira-kira Boni aktif nggak di sini seperti itu? Nah, kemudian Bapak Ibu juga tenang saja ya, begitu maksudnya begini, wali kelas juga punya data nih, kira-kira anak ini aktif nggak? Kalau misal ada kendala, anak itu komunikasi nggak? Kayak misal Bu, mic saya nggak aktif. Nah itu juga menjadi bahan pertimbangan wali kelas untuk menilai kira-kira anak ini nggak aktif kenapa? Oh ternyata mic-nya rusak seperti itu. Jadi mungkin orang tua bisa lihat dari sisi alternatif lain, postingan, pertanyaan via postingan, apakah anak aktif atau tidak, seperti itu. Kalau memang gurunya tidak ada alternatif lain, tapi saya yakin dan percaya ada alternatif lain ya Bapak Ibu. Kalau tidak, ya mungkin bisa dikomunikasikan ke wali kelas. Bu, selama ini saya tidak menjawab itu karena ini, seperti itu. Nah, untuk bagian anak jadi malas, ya mungkin kita bisa sama-sama tolong untuk memotivasi anaknya ya, dan beri pengertian. Karena kalau ya salah satu kekurangan device yaitu kadang error, kadang enggak, seperti itu. Itu saja sih Pak Alvin dan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Arin untuk tambahan informasinya ya. Seperti yang sudah disampaikan Bu Arin, memang ya yang penting dikomunikasikan Bapak Ibu jika memang ada kendala. Ya, istilahnya kita sama-sama mengerti kondisi saat ini, kondisi sulit ya Bapak Ibu. Jadi kita mengandalkan komunikasi antar baik itu orang tua guru, anak dengan orang tua, anak dengan guru, untuk supaya kita bisa melihat gambar besarnya seperti apa, kendalanya seperti apa, kemajuannya seperti apa. Sehingga nantinya kita juga sama-sama bisa memberikan evaluasi yang terbaik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Masih ada 4 ya. Coba saya lihat. Masih ada 1 menit mungkin sempat ya. Jika nanti waktunya sudah selesai dan ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti ini yang pertanyaan sebelumnya juga nanti kita akan kompilasi dan kita akan kirimkan ke Bapak Ibu. Mungkin seperti model-model di parent seminar seperti kemarin ya. Kita akan kirimkan melalui file, seperti itu jawabannya secara umum. Baik,
kita akan lihat lagi, mungkin ada pertanyaan lagi. Jika sampai mendapat panggilan dari guru yang membawakan devotion, apakah anak sudah termasuk terlambat? Artinya perlu bimbingan. Nah, tadi dijelaskan ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya itu tidak terjadi setiap hari, kalau tidak terjadi setiap hari, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali kayak gitu. Tetapi ada hari-hari di mana anak ini online tepat waktu. Tetap Bapak Ibu penilaiannya adalah baik karena dia sedang berkembang. Nggak apa-apa, itu penilaiannya masih baik kayak gitu. Tetapi kalau misalnya dari awal tahun ajaran, hari pertama sampai detik hari ini, anak itu setiap hari di calling oleh gurunya, berarti memang itu adalah udah perlu bimbingan Bapak Ibu. Karena memang tidak ada inisiatif untuk hadir tepat waktu di dalam proses pembelajaran, di dalam chapel, di dalam devotion misalnya. Nah, itu juga nanti jadi bahan evaluasi. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, itu kira-kira bisa saya bantu untuk menjawab, kurang lebih seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya. Seberapa besar pengaruh nilai sikap murid terhadap penilaian secara keseluruhan? Penilaian sikap jelas masuk ke dalam rapot ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya 100%, 100%, 100% seperti itu, semuanya 100% penilaiannya. Penilaian akademik, penilaian keaktifan, kemudian penilaian sikap, semuanya ada porsinya masing-masing, 100% semuanya dinilai dan itu berpengaruh. Ya, jadi tidak misalnya nilai kognitifnya 60%, sikapnya cuma 30% kayak gitu. Tidak Bapak Ibu, semua dilihat, semua dinilai. Karena di dalam rapot juga memang pasti akan dimunculkan penilaian sikapnya nilainya sekian, grade-nya sekian, penilaian akademik kognitifnya sekian, seperti itu. Jadi tetap semuanya terukur presentasinya tetap 100% semuanya untuk penilaiannya. Pertanyaan berikutnya dari orang tua Maria, jika tidak ada tombol join atau gabung bagaimana ya? Nah, ini mungkin kendala kalau misalnya gurunya meet now biasanya atau tidak ada di dalam kalender. Nah, untuk hal ini silakan langsung di message gurunya supaya gurunya bisa calling ya. Karena gurunya ketika mengajar, gurunya punya akses untuk bisa calling anaknya. Jika tiba-tiba keluar dan mau masuk lagi tidak ada tombol join, ada 2 biasanya, karena mungkin internet lagi kurang stabil. Jadi tombolnya tidak muncul. Atau yang kedua mungkin error di aplikasinya sehingga butuh di calling dari gurunya. Silakan arahkan anak untuk bisa langsung chat gurunya. Bu, tombol joinnya saya tidak ketemu. Bolehkah di call saya kayak gitu supaya memang gurunya tahu, oh anak ini ada kendala di calling jadinya. Ya Bapak Ibu. Jadi seperti tadi kuncinya adalah komunikasi. Kalau misalnya memang tidak ada silakan dikomunikasikan ke gurunya supaya gurunya bisa melakukan tindakan-tindakan berikut untuk menolong anak Bapak Ibu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, mohon maaf. Bu Arin ya ada mau disampaikan? Oh tidak Pak, maaf saya lupa menurunkan tangan. Oh iya, oke. Iya. Baik, ini mohon maaf Bu Arin, kita sampai jam berapa ya? Takutnya saya terlalu semangat menjawab pertanyaan. Kalau di jadwal jam 2 Pak. Sampai jam 2, berarti masih ada waktu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Saya akan coba bantu. Jika nanti ada tambahan dari Bapak Ibu wali kelas, silakan ditambahkan ya. Oke, tadi sampai di pertanyaan. Sekarang pertanyaannya Joanna Louis, Pak. Oke.
file rusak ketika dikirimkan dan notisnya baru ketahuan setelah gurunya melakukan penilaian sehingga harus dibuat ulang seperti itu. Ya, ini kendala terkadang terjadi karena koneksi internet yang tidak stabil Bapak Ibu. Kalau misalnya proses pembuatan video sudah selesai, otomatis kan pasti tersimpan di handphone seperti itu. Dan ketika di-upload, mungkin karena internetnya kurang stabil sehingga terputus di tengah jalan dan jadinya ketika sampai ke gurunya itu tidak bisa dibuka. Nah, seharusnya kan videonya masih ada di masih ada di handphone. Nah, itu bisa diupload ulang atau diinformasikan kayak gitu. Jika ada kendala seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya karena pengaruh format dari handphonenya sendiri itu sudah di luar di luar kemampuan kami untuk menolong ya Bapak Ibu. Jadi silakan mungkin bisa dilihat apakah ada error terjadi di handphone Bapak Ibu, handphone anak atau gadget yang digunakan sehingga filenya terhilang atau rusak. Harusnya ketika filenya dikirim dan error di tengah jalan, harusnya yang rusak itu adalah file yang terkirim, yang nyampe ke gurunya, dan file yang ada di handphone itu harusnya tidak. Dan itu bisa dikirim ulang jika memang ada kesalahan atau ada error yang terjadi. Jadi boleh diperiksa Bapak Ibu, di double check lagi apakah filenya masih ada atau tidak di gadget yang digunakan. Jika masih ada itu silakan dikirim ulang. Jika tidak ada, kalau memang butuh membuat lagi, silakan dikomunikasikan kepada gurunya kayak gitu. Pak Alvin, mungkin saya bisa tambahkan sedikit untuk pertanyaan ini. Ya, silakan. Karena ini kan disebutnya ke guru subjek ya. Kalau untuk kami wali kelas ya, terutama di kelas 4 sendiri, meskipun anaknya terlambat mengirimkan sudah mengumpulkan tugas tapi filenya rusak, kami menganggap itu tidak terlambat. Tapi tugasnya dia kirim tepat waktu dan itu enggak dipermasalahkan hanya karena filenya rusak. Enggak apa-apa diulang sekali lagi, diulang. Entah rusak kalau harus direkam ulang nggak apa-apa, yang penting kita tahu anaknya kirim tepat waktu hanya rusak kayak gitu. Jadi itu tidak menjadi tidak dipermasalahkan sama wali kelas, karena kita kadang-kadang guru juga error untuk terlambat menyampaikan penilaian ke anak-anak kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan ini kita memaklumi, tapi dalam artian anaknya tepat waktu kumpulnya begitu. Nah, kadang-kadang kalau kami di kelas 4 anaknya udah terlambat sehari 2 hari, kadang-kadang kami maklumi tugasnya seperti apa yang diminta, apakah video atau proyek apa. Kalau terlambat sehari 2 hari kami masih mengerti kayak gitu. Yang penting kami memberikan standar, ya udah jangan sampai seminggu lah, paling terlambat sehari 2 hari, itu yang itu yang kami lihat kayak gitu sih. Jadi kalau masalah file rusak itu kami masih sangat mengerti. Yang penting dia kumpul tepat waktu, itu udah oke buat kami sih. Terima kasih. Ya, terima kasih tambahannya Pak Yules. Jadi Bapak Ibu, niatannya Bapak Ibu, jika memang anak Bapak Ibu sudah mengerjakan dengan baik, berusaha sebaik mungkin mengumpulkan tepat waktu, tetapi ternyata ada kerusakan di file yang dikirimkan, Bapak Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Gurunya juga ketika disampaikan kendalanya apa, mereka akan mengerti. Dan pasti juga akan mengusahakan, mungkin ada alternatif lain yang bisa dilakukan. Mungkin pengirimannya tidak dilakukan melalui Teams karena takutnya error lagi, kayak gitu, dikirimkan lewat Telegram atau lewat WhatsApp ke nomor sekolah juga itu sangat bisa Bapak Ibu. Jadi silahkan dikomunikasikan ke wali kelasnya atau guru subjeknya supaya bisa dibantu untuk alternatif lainnya. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Pertanyaan, ya. Adakah yang mau bertanya secara langsung? Iya Pak Alvin, kebetulan ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa bantu jawab. Oke, silakan Pak. Ini ada yang bertanya dari orang tua Bayu ya, anak terlambat join karena internet seperti itu. Nah, kalau untuk kami di kelas 4 itu anak-anak itu mereka udah tahu misalnya dia dan kita pun melihat kan misalnya dia terlambat sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau terus misalnya dia masuk masih lagu itu kita nggak anggap terlambat. Tapi kalau misalnya dia datang udah hampir selesai, udah pengumuman, nah kadang-kadang kami anggap itu terlambat. Tapi kan melihat seberapa sering dia masuk udah hampir selesai, itu yang kami lihat gitu. Kemudian kalau misalnya tidak bisa join karena internet, karena wifi atau error, itu biasanya anak-anak di kelas 4 itu mereka langsung chat ke gurunya via Telegram, Pak sorry internetnya buruk nih,
Jadi saya berusaha join tapi nggak bisa, sampai ada yang screenshot buktinya dan sebagainya. Tapi kami di sini nggak sampai minta screenshot kalau sampai misalnya internet error dan sebagainya. Tapi anak-anak kelas 4 itu mereka udah cukup sadar, langsung cepat-cepat chat gurunya, Pak, internet saya error, nanti saya gabung lagi, saya berusaha. Itu kami mengerti. Jadi kalau misalnya anaknya terlambat sekali 2 kali, kami masih memaklumi seperti itu. Jadi karena ini pun kita mengerti suasana seperti ini, tidak setiap orang tua anak-anak memiliki fasilitas yang memadai, yang seperti dikatakan kan kadang-kadang device pun nggak mumpuni sehingga Teams-nya nggak bisa beroperasi dengan baik. Jadi kami sangat mengerti yang dibilang Pak Alvin tadi, lihat niatnya begitu kan, kalau misalnya dokumennya dikumpul tapi error, kita mengerti itu. Terlambat, karena WiFi kami sangat mengerti. Jadi kita pun tentu melihat case anak-anak lagi seberapa sering dia terlambat. Kalau misalnya sering-sering terus berarti kita langsung konfirmasi ke anak-anak atau enggak tegur anaknya langsung, beri peringatan. Seperti itu sih. Ya, thank you Pak untuk tambahannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kondisi saat ini membuat kita memang harus sama-sama ya berkomunikasi dengan baik. Anak-anak sebenarnya sudah sadar kok. Mereka udah dari awal sudah kita jelaskan bahwa ketika kamu punya kendala, silahkan langsung dilaporkan, silahkan langsung diinfokan supaya gurunya tahu kayak gitu. Karena dengan begitu akhirnya gurunya juga ngerti, kamu udah ada usaha, kamu udah ada niatan yang baik gitu, dan kamu mengusahakan hal itu. Itu yang menjadi poinnya sebenarnya. Di samping itu juga kita juga bantu anak-anak ya Bapak Ibu ya, untuk bisa jujur dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Jika memang kondisi internetnya memang buruk ya silahkan disampaikan, yang ada seperti apa kayak gitu. Dan kita juga bantu mengingatkan mereka bahwa ini juga jangan dijadikan alasan ketika mereka malas belajar, malah mereka pakai alasan bahwa internetnya jelek kayak gitu. Itu juga bantu di situ, mengingatkan mereka bahwa Dek, kalau memang kondisinya seperti ini silahkan dilaporkan, silahkan sampaikan kepada gurunya kayak gitu. Di samping itu juga kita bisa bimbing mereka untuk bisa jujur dengan keadaan mereka yang mereka hadapi, jujur dengan kendala yang mereka hadapi. Ya, oke, kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan. Dari orang tua Kevin, ya ini saran ya Bapak Ibu ya sudah disampaikan bahwa mungkin Bapak Ibu yang sambil sembari bekerja itu bisa ikut di dalam proses pembelajaran, ikut memantau dengan cara menginstal juga Teams, aplikasi Teams di gadget Bapak Ibu. Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal tahun, satu akun itu bisa dipakai di maksimal 5 device. Jadi ketika anak sudah belajar di rumah menggunakan komputer, laptop misalnya atau dengan handphone, Bapak Ibu masih bisa juga menginstal itu di handphone Bapak Ibu dan melihat hari ini pembelajarannya apa. Dengan melihat akun anak Bapak Ibu. Apakah anak Bapak Ibu hadir? Apakah agendanya, tugas-tugasnya sudah dikumpulkan? Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangan itu dengan menginstal aplikasi Teams juga di handphone Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini juga menjadi salah satu solusi sebenarnya bagi orang tua yang mungkin tidak bisa mendampingi anak-anak melakukan pembelajaran di rumah. Tapi minimal mereka bisa follow up, Bapak Ibu bisa follow up, lihat, oh ternyata ada tugas nih yang ternyata belum disampaikan kepada gurunya udah personal chat kepada anaknya. Mungkin setelah pulang bisa dikonfirmasi, Dek, tugasnya kok belum dikumpulin? Nah, dari situ mungkin ada kendala, ada hal-hal yang perlu dibantukan, silahkan dibantukan Bapak Ibu. Ya, untuk orang tua Kevin, tuh tambahan informasi yang diberikan dari orang tua Ceril. Setiap formatif dan sumatif hasil nilainya ada pelajaran yang tidak dikasih nilai, jadi orang tua nggak tahu hasil yang didapatkan anaknya. Oke, untuk itu Bapak Ibu nanti akan dikonfirmasikan lagi untuk setiap guru-guru yang memberikan formatif atau sumatif supaya memang bisa dilaporkan. Mungkin mereka belum mereka belum return, jadi hasilnya belum sampai kepada Teams anak-anak. Jadi mungkin orang tua tidak bisa tahu, oh anaknya nilainya seberapa dalam tugas formatif maupun sumatifnya. Ini akan jadi evaluasi dan kami akan coba sampaikan di
tim leader masing-masing, baik itu guru subjek ataupun wali kelas. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, karena saya lihat mungkin masih ada pertanyaan ya. Masih ada 2, mungkin masih ada 2, boleh saya mungkin selesaikan dulu saja. Oh, baiklah, oke. Oke, kalau misalnya sudah diinfokan kepada gurunya, Pak, Bu, tapi gurunya tidak merespon. Nah, bagaimana? Yang penting Bapak Ibu sudah memastikan bahwa tugasnya sudah dikirimkan dan sudah sampai kepada gurunya, itu pasti gurunya akan lihat. Untuk masalah apakah gurunya merespon balik atau tidak, nah ini nanti kami akan juga kembali mengingatkan baik kepada guru wali kelas ataupun guru subjek untuk bisa kemudian merespon. Karena Bapak Ibu yang melakukan pelaporan kepada guru-guru itu tidak hanya 1 anak Bapak Ibu. Saya secara pribadi laporan message saya per harinya itu bisa sampai ratusan, jadi banyak. Jadi untuk melihat satu-satu lagi itu kadang butuh waktu sehari 2 hari sampai lihat, oh ternyata ada laporan anak seperti ini, ada laporan seperti ini, baru bisa direspon kayak gitu. Jadi harap bersabar Bapak Ibu, dan ini akan kami kembali ingatkan lagi untuk guru-guru supaya mungkin mereka bisa merespon hasil atau tugas yang dikirimkan kepada guru melalui Telegram ya. Terima kasih untuk mengingatkan kembali. Oke, masukan dari orang tua Gisel untuk pelajaran PJOK ini akan nanti disampaikan secara langsung ya Bapak Ibu untuk masukannya mengenai kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko anak cedera jika dilakukan tanpa pengawasan. Ya, ini nanti akan kami sampaikan, kami diskusikan supaya mungkin ke depannya ada hal-hal yang bisa dilakukan lebih baik lagi supaya memang kita meminimalisir resiko cedera anak ketika mereka melakukan kegiatan PJOK-nya, pelajaran olahraganya seperti itu. Terima kasih untuk masukannya, nanti kami akan teruskan. Baik, oke. Kurang lebih begitu aja Bapak Ibu untuk setiap pertanyaan dan masukan. Kami bersyukur untuk setiap hal ya yang sudah disampaikan. Kira-kira kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin tiba-tiba ketika Bapak Ibu buka filenya, buka linknya, misalnya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Sehingga wali kelasnya bisa segera memberikan respon, bisa memberikan bantuan penjelasan jika dibutuhkan. Baik Bapak Ibu, itu saja dari kami. Mungkin terakhir Bapak Ibu, tambahan informasi. Ya, saya bagikan layar saya dulu. Oke. Ya. Informasi tambahan Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, ya pengisian form penilaian sikap bersama dengan evaluasi kesehatan anak itu mohon paling lambat, selambat-lambatnya bisa dikumpulkan, bisa disubmit itu hari Rabu tanggal 18 November 2020. Ini akan sangat membantu guru-guru untuk merekap hasil penilaiannya dan menginputnya ke dalam buku nilai ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, meeting hari ini kita rekam Bapak Ibu, termasuk ketika tadi menjawab pertanyaan dan penjelasan direkam. Nanti hasil rekamannya kami akan upload di channel SLHC Junior ya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau misalnya mau butuh lagi melihat penjelasannya, silakan dilihat lagi videonya Bapak Ibu, kami akan upload. Dan yang ketiga, ya ini tadi yang saya ingatkan adalah jika mau memasukkan alamat email dan password harus sesuai dengan siswa yang bersangkutan. Kayak gitu. Jadi untuk anak kelas 1 pakai emailnya anak kelas 1, anak kelas 3 pakai emailnya kelas 3 seperti itu. Ya. Itu saja Bapak Ibu tambahannya. Terima kasih.
untuk setiap bantuan yang sudah diberikan, waktu yang sudah Bapak Ibu berikan untuk penjelasan hari ini. Sekiranya kita juga sama-sama bisa melihat, membantu anak dalam proses pembelajaran, melakukan penilaian yang objektif, dan prosesnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Kita akan tutup hari ini meeting kita dengan dalam doa. Silakan Ibu Modi. Oke. Mari kita menutup pertemuan online kita pada siang hari ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami, Tuhan, untuk setiap hal yang boleh kami bahas bersama, untuk setiap hal yang disampaikan dari pihak sekolah kepada orang tua, bahkan juga masukan, pertanyaan yang diberikan dari orang tua kepada pihak sekolah. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hasil diskusi hari ini, setiap hal yang sudah disampaikan, biarlah baik kami dari pihak sekolah maupun orang tua boleh bekerja sama dengan baik untuk hal ini, sehingga setiap tujuan, setiap yang menjadi kerinduan kami bagi pertumbuhan setiap anak-anak ini boleh benar-benar tercapai dengan baik. Tuhan berkati kami sebagai guru dan juga sebagai orang tua yang terus mendampingi anak di rumah. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana untuk bagaimana kami boleh mengajar, kami boleh mendampingi, membimbing, dan mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi, menyertai, memimpin kehidupan setiap pribadi lepas pribadi kami. Ampuni salah dan dosa kami bersyukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Bu Modi untuk doanya. Ya. Makasih. Selamat bekerja, selamat melanjutkan kegiatan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bapak Ibu. Happy weekend Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Dadah. Terima kasih. Happy weekend Bapak Ibu. Baru